Ada sekarang demo yang pro TPL, ada yang menolak TPL. Ini bentrok. Di mana kita sebagai putra Batak yang merantau melihat situasi ini? Apakah kita ikut bermain dalam arti kata menjernihkan situasi ini, atau ada istilah Batak begini, unang pajolo gugu papudiu. Artinya apa? Kedepankan peraturan. Ayo bersama. Secara pribadi saya juga sebagai putra Batak asli ya, putra Tapanuli, putra Sumatera Utara, keberatan dengan keberadaan TPL kalau memang ini merugikan bumi persada, merugikan masyarakat setempat. Saya himbau kepada teman-teman semuanya, ambil upaya langkah hukum. Pemerintah sekarang berbeda dengan pemerintah terdahulu. Kedepankan langkah hukum supaya menyentuh kepada apa yang dikatakan si semboyan budaya kita Batak. Toka pajolo gugu papudi. Kedepankan hukum. Coba bayangkan kalau setiap desa, setiap marga yang merasa dirugikan oleh TPL mengadakan gugatan hukum, pasti saya yakin pemerintah memihak kepada masyarakat 1000%. Kalau dia mau memihak enggak, itu kan acara kita. Bentuk tim, kita bikin gugatan class action, gugatan bentuk PMH, bahwa di situ sudah terjadi pelanggaran hukum. Bayangkan kalau setiap marga atau setiap desa yang merasa dirugikan, ini akan booming loh berita TPL. Yes, asal dengan cara yang baik dan bijak, tidak menjadi pertumpahan. Jangan jadi bermusuhan kita gara-gara sama kita Batak. Tutup TPL! Tutup TPL! Tutup TPL! Tanah untuk rakyat! Reforma agraria untuk masyarakat adat Tanah Batak! Konflik di sekitar Danau Toba kini bukan lagi sekadar sengketa lahan. Ini adalah pertarungan moral, ekonomi, dan bahkan fisik yang membelah masyarakat. Selama bertahun-tahun, PT Toba Palep Lestari, atau dulu dikenal sebagai PT Indo Rayon, menjadi hantu yang menghantui keindahan Tapanuli. Kini, seruan penutupan perusahaan ini sudah menjadi panggilan iman yang disuarakan lantang oleh beberapa sinode gereja. Namun, ketika konflik memanas di jalanan, advokat senior asal Jakarta justru menyerukan strategi perang yang sama sekali berbeda, yaitu gugatan hukum massal. Hari ini, kita akan mendengarkan posisi tegas dari Dr. J.S. Simatupang, tokoh yang memimpin Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dan juga Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto. Ia tidak tertarik untuk menggunakan jalan demo. Ia percaya, kunci mengalahkan TPL dan membuka aib perusahaan yang sudah lama tersembunyi ada pada satu strategi, yaitu gerakan Class Action PMH, perbuatan melawan hukum. AMDAL adalah kunci rahasia TPL yang akan dibongkar. Jaksa Agung harus turun, jemput bola, dan Presiden akan bertindak, asalkan jalur hukum dibuka. Lantas, bagaimana J.S. Simatupang menyatakan pentingnya mobilisasi pengacara pro bono, dan mengapa ia yakin, satu gugatan yang menang, dapat menghancurkan benteng pertahanan TPL selamanya? Tonton wawancara eksklusif ini sampai tuntas. Inilah jalan hukum yang diyakini dapat mengakhiri dilema, yaitu gugatan class action atau pertumpahan darah. Sejak berdiri dengan nama PT Inti Indo Rayon Utama hingga berganti menjadi PT TPL, seruan penolakan dan penutupan perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba terus terjadi. Bahkan, kini seruan penutupan itu semakin menguat didukung oleh solidaritas gerakan ekumenis lintas gereja. Bagaimana tanggapan dan posisi tegas Anda terhadap seruan moral dan ekologis kolektif ini? Baik, selamat pagi Dinda dan saudara-saudara semua, khususnya di Sumatera Utara dan lebih spesifik masyarakat Tapanuli yang berada di kawasan Danau Toba. Menanggapi situasi sekarang yang terjadi, beberapa riak-riak yang sudah sangat serius hemat kita, adanya bahkan bentrok fisik antara masyarakat dengan masyarakat. Kita katakan masyarakat dengan masalah TPL yang distorsi dari PT Indo Rayon. Ini kita harus cermat. Cermat begini maksudnya. Kalau ada istilah Batak begini,
unang pajologugu papudiu. Artinya apa? Kedepankan peraturan. Ayo bersama. Secara pribadi saya juga sebagai putra Batak asli ya, putra Tapanuli, putra Sumatera Utara, keberatan dengan keberadaan TPL kalau memang ini merugikan bumi persada, merugikan masyarakat setempat. Sangat keberatan. Tetapi begini, ayo masyarakat kita didik, ayo teman-teman semua aktivis, kita berpikir berbuat bersama dengan di jalur yang benar. Bukan membela TPL saya pasti membela masyarakat Batak khususnya. Nah, kita dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dan juga dari Rumah Aspirasi Prabowo mencermati ini dengan serius. Saya himbau kepada teman-teman semuanya, ambil upaya langkah hukum. Pemerintah sekarang berbeda dengan pemerintah terdahulu. Kedepankan langkah hukum supaya menyentuh kepada apa yang dikatakan si semboyan budaya kita Batak. Toka pajologugu papudi hukum. Kedepankan hukum. Coba bayangkan kalau setiap desa, setiap marga yang merasa dirugikan oleh TPL mengadakan gugatan hukum, pasti saya yakin pemerintah memihak kepada masyarakat 1000%. Kalau dia mau memihak enggak, itu kan acara politik. Dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Saya lebih berprasangka begini, seolah-olah pemerintah tidak memihak kepada masyarakat. Kita lihat jawaban pemerintah daerah. Kita desak gubernur, dia mana bisa berbuat apa-apa. Itu bukan wilayah dia. Pemda setempat. Semakin pusing mereka kita buat. Akhirnya masyarakat PS masyarakat. Sekarang saya himbau ini, khususnya umat Batak yang sekarang bentrok. Coba ingat itu. Ada sekarang demo yang pro TPL, ada yang menolak TPL. Ini bentrok. Di mana kita sebagai putra Batak yang merantau melihat situasi ini? Apakah kita ikut bermain dalam arti kata menjernihkan situasi ini atau mengkomporin? Hati-hati loh. Sektor agama, sektor iman yang bisa bermain politik bisa. Saya seorang Katolik. Kita di Katolik itu bebas berpolitik. Tapi ingat, jangan libatkan Katoliknya. Imannya yang kita libatkan. Nah, teman-teman, ini saya sangat sedih. Ada kemarin demo, turunkan Eporis. Ini sudah sangat distorsi iman kita menurut saya. Kasihan Eporis yang begitu gigih mendoakan situasi ini supaya baik dan damai. Ada demo begitu. Apakah itu salah? Ya tinggal kita menilai. Dari segi mana kita menilai. Nah, mari kita duduk bersama. Harapan saya kepada teman-teman, saya sudah sering himbau, mari kita bentuk tim. Kita bikin gugatan class action, gugatan bentuk PMH, bahwa di situ sudah terjadi pelanggaran hukum. Bayangkan kalau setiap marga atau setiap desa yang merasa dirugikan, ini akan booming loh berita ini. Nah, menyentuhlah ini, sektor politiknya menyentuh, sektor hukumnya tergapai, dan yakin saya pemerintahan Pak Prabowo, saya ke 1000% akan pro kepada masyarakat. Demi, kita bisa lihat selalu pidato beliau, demi keuntungan masyarakat. Nah, ini yang ayo kita bungkus teman-teman. Protap yang saya pimpin sangat membela kebutuhan masyarakat. Tutup TPL, yes, asal dengan cara yang baik dan bijak. Tidak menjadi pertumpahan. Jangan jadi bermusuhan kita gara-gara sama kita Batak. Tujuan kita nggak tercapai, orang lain nanti timbul genderang. Ayo, kedepankan hukumnya. Kedepankan pelanggaran hukumnya. Mari kita bersama. Saya yakin pemerintah akan pro kepada masyarakat. Sejauh ini, apakah memang belum ada gugatan hukum masif, class action, yang diajukan desa atau marga terdampak TPL, seperti yang Anda sarankan? Mungkin sudah ada, ditolak, mungkin bisa terjadi. Karena memang TPL itu melengkapi secara administrasi. Prosedurannya mungkin yang tidak bijak. Dulu, zaman dahulu lah itu. Karena ada juga klise-klise mengatakan kalau digugat TPL pasti menang. Jangan sujon lah. Sekarang ini zaman berbeda. Situasi pemerintah sudah ganti, situasi penegakan hukum sudah semakin nyata. Ya, boleh kita lihat di era Pak Prabowo ini bagaimana meledaknya kasus-kasus hukum yang terpendam selama ini bisa terkuak. Ini tidak tertutup kemungkinan. Ya, ini yang saya maksud. Jadi jangan langsung, kalau kata orang jangan langsung sujon.
Kita pasti kalah. Jangan begitu. Perjuangan di praktisi hukum tidak pernah kata-kata menyerah. Berjuang terus. Mungkin ini cobaan dari Tuhan buat kita. Kalau 1, 2, 3 gugatan kita kalah, 7, 8 kita menang, kita nggak tahu. Satu aja gugatan menang, ini sudah membuka aib yang selama ini terbungkus dengan rapi. Saya yakin ada PMH-nya dilakukan TPL di sana. Sudah pasti ada. Ya, riak-riak demo yang dilakukan masyarakat sekarang itu adalah riak-riak PMH yang mereka alami. Ini yang kita kaji dengan bijak, dengan baik. Ayo teman-teman, saya siap turun dari Jakarta, tenaga pikiran dan bahkan yang lain-lain untuk tapi dengan jalur hukum. Kalau jalur demo-demo, saya bukan apatis, saya juga tukang demo. Tapi saat sekarang bukan demo yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, pikiran, hati, dan tenaga yang dengan konstruktif yang benar. Ya, ingat budaya Batak itu. Budaya Batak itu jelas kok. Toka pajolo gugu kau pudi. Mengingat seruan Anda untuk gugatan masif, rencana apa yang bisa dimainkan untuk memobilisasi dan mengorganisir kolaborasi pengacara Batak dalam perjuangan hukum masyarakat melawan TPL? Pengacara Batak kan sangat berlin. Sekarang setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ada berapa kabupaten? Ada 36, 39. Setiap kabupaten itu ada pengadilan negeri. Ya. Setiap kabupaten itu rata-rata sekarang pengacara Batak itu ada paling sedikit 20. Nah, tinggal kita himbau mana yang mau prodeo, mana ini kan udah jelas prodeo. Saya kira mindsetnya yang menggayungkan ini, yang menjadi pemimpinnya, mentornya yang perlu. Karena di orang Batak ini banyak. Di Medan itu banyak RO, ngerti nggak RO? Raja Olah. Nah, banyak kesempatan dalam hal-hal yang tidak baik, tidak bijak. Jualan apapun dilakukan orang Medan. Ini mungkin yang ditakutin oleh para masyarakat. Saya banyak menangani masalah di Medan pakai pengacara Jakarta mereka. Kenapa? Distorsi kepercayaan itu hal biasa dengan pengacara itu biasa. Di Jakarta juga begitu. Banyak pengacara Bandung di sini praktek. Distorsi dengan pengacara Jakarta biasa. Nah, masyarakat Batak sangat hobi menjadi pengacara. Saya kira pasti banyak yang berempati untuk periode melaksanakan. Tinggal sekarang siapa yang menjadi mentornya, siapa yang menjadi kita tokohkan. Saya katakan sekarang ini ada yang menjadi gandrungan kita yang sikapnya sangat pro-masyarakat. Dr. HP Panggabean, Luhut Pangaribuan. Ini bisa kita menjadi mentor. Jangan pula Awa masih setengah preman. Pasti banyak lebih mencurigai. Nah, ini teman-teman pengacara, ayo jujur mengatakan sesuatu yang pernah saya katakan. Jangan melakukan pembenaran dalam kesalahan. Ya, ini yang perlu kita kaji. Di zaman era Prabowo ini, jangan melakukan pembenaran dalam kesalahan. Terusiknya akan merugikan masyarakat. Mengenai konflik TPL, bagaimana penilaian Anda terhadap peran dan kinerja Bupati serta DPRD di sekitar kawasan Danau Toba dalam melindungi masyarakat dan lingkungan? Jadi begini, kalau infrastruktur pemerintahan kita ajak berembuk tentang ini serba sulit. Mereka punya pemerintahan pusat. Sekarang begini, kalau mau jujur, semua administrasi TPL itu kan datangnya dari pemerintah, mulai dari izin, SIU, segala macam. Kalau memang mau dikaji, ya pemerintah bisa kaji. Apakah itu prosedur? Katakan sekarang Bupati Tapur atau Bupati Samosir, mereka kaji itu izin yang mereka rekomendasi berikan, itu kan keluar sebelum dia serba repot. Apakah dibenarkan Bupati sekarang membatalkan rekomendasi yang pernah dikeluarkan? Ini juga menjadi dilema. Gubernur juga begitu. Mereka harus tanya dulu pemerintahan pusat, apalagi pemerintahan pusat. Takut juga kalau dibatalkan, kalau digugat sama TPL. Nah ini makanya dominannya masyarakat yang meminta kepada pengadilan terjadi PMH, terjadi pelanggaran hukum terhadap prosedur-prosedur yang diajukan oleh TPL terdahulu. Saya yakin di situ kalau diteliti pasti ada. Salah satu contoh, AMDAL. Contohnya AMDAL dari Samosir. Apakah masyarakat setempat memberikan tanda tangan yang benar-benar untuk AMDAL itu? Kurang dari zona. Saya kasih begini. Saya kasih contoh Kabupaten Samosir. Yang berapa hektar terkena diambil TPL? Katakan 50 hektar misalnya. Berapa penduduk yang terimbas kena? Itu bisa kita gaji. Sesuai nggak tanda tangan AMDAL yang sekarang? Nah, yang bisa memaksa memeriksa AMDAL dahulu yang sudah dikeluarkan oleh Pemda, ya kan pengadilan. Ini loh, ini kita pikir minta pengadilan membuka tabir pembuatan AMDAL. AMDAL kunci segala-galanya perizinan dari perusahaan TPL. Ini yang saya masuk.
Jadi pemerintahan sekarang kalau kita paksa untuk menutup itu, nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada jalurnya mereka menutup. Nah, kemarin kan sudah lihat pernyataan beberapa bupati, kami taat kepada pemerintah pusat. Jadi sama dengan kalau orang tidak paham mengatakan cuci tangan Pemda, nggak pro masyarakat, bisa jadi masyarakat mengatakan. Tapi kita harus tahu juga di mana letak kekuasaan pemerintah yang berkuasa sekarang. Jangan kita jepitkan jaga mereka. TPL ini berdiri sudah sekian tahun. Ya, sejelek-jeleknya TPL distribusinya juga ada. Ini yang kita kaji, apakah sesuai pendapatan daripada TPL sekian hektar dikuasai, distribusinya ke negara. Itu kita buka tabirnya. Yang bisa membuka itu hanya pengadilan. Mungkin kita sebagai lawyer meminta itu tidak akan diberikan oleh pajak dan sebagainya. Apakah pajaknya membenarkan? Sekian kayu ditebang, bagaimana negosiasinya? Ini kan bisa dibuka di tabir pengadilan. Ayo teman-teman, saya yakin terbuka pintu untuk ini. Kata Konsorsium Pembaruan Agraria yang diungkapkan dalam sebuah seminar, TPL beroperasi secara ilegal karena izinnya dinilai cacat hukum, hanya penunjukan, bukan penetapan kawasan hutan. Tanggapan Anda? Nah, kalau itu sudah ada diduga pelanggaran hukum, ini kan menjadi legal standing yang sangat serius. Kalau itu benar, bisa kita kumandangkan dan ada dikabulkan oleh pengadilan nantinya. Ini keuntungan sangat baik untuk masyarakat. Makanya saya katakan, ayo teman-teman kita mulai. Ini sudah terbuka beberapa. Saya kira para praktisi hukum agraria, hukum adat, orang Batak itu sangat banyak. Ada Pak Sihombing, ada Pak Hapi, untuk mencetuskan ini. Saya tadi sudah katakan, makanya jaksa negara turun, pengacara negara turun untuk memeriksa ini. Saya yakinkan ada PMH. Dari pergantian Indorayon ke TPL, jangan dikatakan serta-merta menguntungkan masyarakat. Di mana menguntungkan masyarakatnya? Jangan-jangan cuci baju ini. Iya kan? Ada belang-belang yang lain. Kita ketahui. Nah, ternyata apakah Indorayon dulu mungkin katakan 1000 hektar menjadi TPL sekian hektar, kita kan nggak tahu penambahan atau pengurangan. Jadi jangan kita katakan Indorayon itu menguntungkan diganti jadi TPL. Nah, ini yang terjadi. Jadi subjektif aja kita. Ada celah-celah undang-undang agraria yang dilanggar, ada pasti. Saya ingatkan, AMDAL salah satu menjadi pintu masuk. Konsesi tadi yang dilanggar. Nah, ini kita sudah usah menarik ke belakang lagi. Yang terjadi zaman pemerintahan yang dulu yang terjadi, ya mari kita perbaiki. Teman-teman, ayo, monggo, sudah ada seminar begini. Ini menjadi buah yang sangat positif buat perjuangan ini. Eporus HKBP mengklaim Presiden telah setuju izin TPL dievaluasi. Bagaimana bisa memastikan evaluasi ini berujung pada penyelesaian permanen, yaitu penutupan total atau revisi mendasar sesuai tuntutan masyarakat? Begini, saya kira Presiden hal positif berpikir demi keuntungan masyarakat pasti berbuat yang terbaik. Tetapi juga ingat jalur hukum. Saya kira Presiden akan melihat ini dengan teamwork-nya. Di mana pelanggaran hukumnya TPL. Kalau terjadi, saya yakin 1000% bisa Presiden turun tangan. Nah, itu yang saya imbal. Jangan jadi korban masyarakat ini. Apakah dengan demo sekarang korban apa memang menguntungkan? Ini yang dikaji. Presiden itu melihat itu, menonton itu. Ya, kita Presiden itu sangat pro ke rakyat. Saya yakin kalau sudah sampai kepada Presiden dengan baik. Ini kan banyak tokoh-tokoh Batak yang dekat Presiden. Siapa yang menyuruhkan? Apakah cukup hanya Eporus? Ya. Saya secara spesifik juga bicara tentang ini ke beberapa tim Pak Presiden. Tolong dibantu masyarakat. Tapi dari segi mana mau dibantu? Apakah dengan ditutup TPL itu membantu masyarakat Batak? Mana? Karyawan TPL juga masyarakat Batak. Nah, itu bagaimana kalau TPL ditutup? Apakah kita pikirkan juga? Ini juga bukan sembarang. Itu yang saya bilang tadi. Berapa setiap kabupaten masyarakat yang korban daerahnya, dan berapa sekarang masyarakat yang masuk ke TPL? Kalau dilihat kemarin yang demo juga kan banyak juga yang pro TPL. Nah, ini juga menjadi pemikiran yang serius. Jadi jangan kita bentrokkan pemikiran yang tidak menjadi berbuah hal bijak kepada masyarakat. Ini saya bilang, ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan persada Indonesia. Mari kita kaji dengan baik. Saya yakin Presiden akan memberikan perhatian yang baik dan bijak. Yang baik dan bijak. Demo penutupan TPL masih marak.
Salah satunya akan ada demo besar-besaran menuntut ditutupnya TPL di kantor gubernur dan DPR dalam waktu dekat. Tanggapan Anda? Kalau demo di Sumatera Utara, saya sarankan silahkan saja, asal kondusif. Jadi orang Batak ini kan sudah banyak kadang-kadang emosi yang tidak terkontrol kalau sudah berkumpul. Kita ingat sejarah dulu ketika demo pembentukan provinsi sampai ketua DPRD meninggal. Saya sangat agak wanti-wanti dengan hal ini. Saya himbau kepada semua korlap-korlapnya lebih memprihatinkan. Tidak bisa kita desak gubernur untuk berbuat, mencabut, membatalkan ini. Paling dia suatu wacana, mungkin akan mengusut. Ya, yang bisa berhak membatalkan itu ya cuma dua, presiden turun tangan secara politik atau pengadilan. Yang dua ini, kalau bupati, gubernur, kemungkinan sulit. Tetapi demo itu sah-sah, baik. Asalkan mari kita tunjukkan orang Batak sebagai anak raja, ya raja kita demo, ya raja kita menyampaikan aspirasi boleh aja, jangan kotor, jangan anarkis, ya ingat kejadian provinsi Tapanuli tertunda karena apa, moratorium terjadi karena apa, karena demo Sumatera Utara yang mengakibatkan meninggal ketua DPRD. Nah ini menjadi bahan pertimbangan tuh. Saya himbau teman-teman korlap di sana untuk membuat ini demo yang sangat bijak dan santun lah. Ya sangat baik itu untuk menghimbau, tapi jangan jaruh ada kepentingan semu di balik ini. Kasihan masyarakat kita. Harapan Anda terkait kasus TPL ini? Harapan saya, para hakim yang memeriksa perkara kalau terjadi gugatan ini, tolong cermat dan teliti, yang baik dan bijak. Di mana PMH-nya? Kebijakan di sini perlu, bukan hanya peraturan, bukan hanya undang-undang. Ya, retorika hukum adalah kebijakan yang terjadi yang dialami oleh masyarakat. Mari turun. Saya kira hakim-hakim ini juga sekarang sudah jeli. Himbauan saya itu. Kalau ini terjadi, contohnya begini. Negara ini kita punya jaksa. Jaksa itu pengacara negara. Itu juga bisa turun. Kejari-kejari bisa juga turun langsung tanpa ada keluhan masyarakat. Sudah terjadi sekarang demo ini. Bupati dengan tripida aja bisa berembuk. Kejari bisa langsung. Ada nggak pelanggaran di sini? Jemput bola kepada ini. Harapan saya itu supaya masyarakat ini tenang. Kerugian ini tidak semakin lebar. Ini kita lihat hari ke hari. Bayangkan masyarakat kayak si Porhas, hari ke hari mau demo, hari-hari lupa mereka cari makan karena mau demo. Nah kalau kita kaji demo ini, kadang-kadang juga nggak masuk akal. Bisa demo 3 hari berturut-turut, dari mana makannya? Nah ini juga perlu kita kaji, hati-hati loh. Itu yang saya katakan tadi. Ini bisa bertindak semua pihak dengan instrumen yang baik, dengan kebijakan. Negara ini sekarang, fungsi jaksa sekarang sangat bagus untuk sekarang sebagai penegakan hukum. Keluhan masyarakat ini, kejari-kejari setempat sudah boleh turun tangan, mewakili negara untuk membereskan kalau terjadi kurang lebih. Ini harapan saya yang paling penting. Dan ini adalah untayan daripada yang selalu dikungkan pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Ya, kedepankan hukum. Nah, ada hasrat citanya jelas ya. Kedepankan hukum, kebutuhan masyarakat lebih nomor 1. Nah ini saya himbau para aparat, gubernur, bupati himbau itu para kejari-kejari untuk menangani ini. Apakah terjadi pelanggaran hukum yang sangat signifikan buat masyarakat? Demikian, Dinda.